Oke, selamat siang Ade. Selamat siang. Apakah benar ini dengan Ade Rifa? Ya, benar. Baik deh, perkenalkan saya Muhammad Habib Mulharakain dari mahasiswa keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia. Ade bisa panggil saya Kak Helvi aja. Uh, uh, Kakak bisa tahu nama Ade karena dapat informasi dari ibu Ade sendiri. Oke, Ade senangnya dipanggil dengan nama apa? Biasanya sih Rifa. Ade Rifa ya. Boleh saya minta waktunya sebentar? Boleh, kebetulan saya juga lagi libur sekolah. Oke. Bagaimana perasaan Ade Rifa sekarang dan bagaimana tidurnya semalam? Perasaannya sih biasa-biasa aja ya, gitu-gitu aja. Tapi kalau tidurnya alhamdulillah sangat nyenyak. Alhamdulillah kalau gitu ya Dek. Jadi kedatangan saya ke sini, saya akan melakukan pengkajian ke Ade terkait masalah sehat jiwa terhitung mulai hari ini ya Dek. Pengkajian itu fungsinya untuk pemenuhan tugas kuliah saya. Apakah Ade bersedia untuk menjadi pasien sehat jiwa saya? Boleh? Oke, saya akan berbincang-bincang dengan Ade, kemudian saya akan memberikan pertanyaan nanti. Tinggal menjawab dan kemudian Ade berikan jawabannya dan alasannya. Oke, baiklah kalau Ade sudah bersedia, kita bisa mulai ya Dek. Kira-kira waktunya 15-20 menit saja. Oke. Oke. Untuk tempatnya sendiri, kita mau bicara di sini atau tempat lain? Di sini aja. Di sini aja, baiklah. Baik, Dek, saya isi terlebih dahulu ya identitas, jadi nama lengkap, Ade, nama panggilannya gitu ya. Tadi namanya Rifa apa? Rifa Khairunisa Agustin. Rifa Haranisa Agustin. Dipanggilnya Deriva ya. Maaf deh, untuk tempat tanggal lahirnya sendiri dan pendidikan sekarang apa ya? Bandung, 18 Agustus 2008, sekolah menengah akhir. Oke, lagi SMA ya. Iya. Baik, untuk identitas sudah selesai nih. Sekarang kita beralih ke lembar checklist ya, Dek. Nanti Ade tinggal menjawab pertanyaan yang saya ajukan dan berikan alasannya juga. Oke. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Sebelumnya, apakah Ade punya konsep diri dan pedoman hidup yang realistis? Dari kecil orang tua aku ngenalin aku tentang Al-Quran, jadi Al-Quran itu jadi pedoman hidup aku. Baik ya. Jadi keluarga Ade itu membantu dalam hal ini ya. Selanjutnya, apakah Ade punya tujuan dan arah hidup yang diinginkan? Tujuannya pasti jadi lebih baik ya dari sebelumnya. Arah hidupnya juga iya gitu. Oke. Wah, hebatnya Ade. Lalu dengan Ade begini, apakah merasa mampu untuk mandiri, bertanggung jawab dan secara ekonomi dan sosial? Kalau mandiri secara ekonomi sih mungkin belum ya, karena masih sekolah juga. Tapi kalau sosial kayaknya cukup mampu, karena komunikasi sama teman-teman juga ya baik gitu. Oke. Dengan hal itu, apakah Ade memiliki hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain? Alhamdulillah baik. Dan apakah Ade punya hubungan yang dekat dengan pacar atau sahabat? Ada. Menurut Ade selama ini, apakah Ade memiliki kehidupan sosial yang berarti? Iya, dibilang berarti sih nggak pasti ya, cuman kalau aku rasanya sih lumayan. Nah, selama ini apabila Ade memiliki masalah dalam hidup, baik di keluarga atau di sekolahan, bahkan dengan sahabat atau pacar, apa yang akan Ade lakukan biasanya? Kalau aku sih pasti pertama-tama tuh introspeksi diri dulu, baru ngajak komunikasi satu sama lain biar kayak masalahnya tuh jelas gitu gimana, terus biar penyelesaiannya juga nggak rumit. Karena komunikasi itu paling penting sih menurut aku. Baiklah, selanjutnya apakah Ade menyukai diri Ade sendiri sekarang, dan apakah Ade mampu mengatasi stres yang dialami Ade sendiri? Kalau untuk sekarang, alhamdulillah aku suka sama versi diri aku yang sekarang, karena aku ngerasa aku yang dulu tuh bener-bener apa ya, hate myself banget, benci banget sama diri sendiri. Tapi sekarang tuh udah mulai belajar mencintai diri sendiri, jadi ya senang sih versi.
Selanjutnya untuk keluarga, apakah keluarga mendukung dan membantu Ade selama ini? Sangat-sangat mendukung. Keluarga aku juga support system banget ke aku. Hmm. Selanjutnya untuk pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Di sini rata-rata jawabannya ada yang iya, ada yang enggak. Baik, karena di sini kesiapan perkembangan Ade normal ya, cukup normal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan psikososial yang normal dan menyimpang pada usia remaja. Sebelumnya, apakah Ade tahu apa yang dimaksud dengan psikososial yang normal dan menyimpang? Kalau menurut aku sih psikososial yang normal itu yang biasa-biasa aja gitu, berjalan dengan lancar dan normal. Tapi kalau menyimpang itu dia ngelakuin hal yang gak seharusnya dilakuin gitu sih. Iya. Iya benar sekali deh, pada masa remaja ialah masa perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Hal tersebut dapat dicapai melalui serangkaian tugas perkembangan. Namun seringkali remaja itu tidak mencapai tujuan tugas perkembangan tersebut. Hal ini menyebabkan remaja sering mengalami ketidakpastian, kebimbangan, tidak tegas pada dirinya. Terus sih. Baik, saya akan memberi informasi melalui leaflet yang mengenai karakteristik perkembangan pada remaja dari Mari, dan kita bisa mengetahui bareng-bareng ya. Sekarang untuk lebih jelasnya mungkin ini ada leaflet dari saya. Pada leaflet ini tertulis karakteristik perkembangan remaja yang normal, itu ingin diperhatikan oleh orang lain, misalnya keluarga, pacar, sahabat, atau perubahan emosional ataupun yang terlalu cepat, memiliki keinginan untuk mencoba hal baru dan cenderung lebih mengambil risiko. Terus mulai merasakan kekurangan diri namun belajar untuk menerimanya. Terus menerima perubahan fisik yang terjadi, mulai mengalami kegelisahan dalam hidupnya. Terus mengalami perubahan fisik dan perilaku sesuai dengan jenis kelamin. Menilai pencapaian tujuan untuk karakteristik perkembangan remaja yang menyimpang yang terdapat pada lihat ini, seperti kayak sering marah dan hilangnya kesabaran, terus prestasi menurun, hilang rasa tanggung jawab, tidak patuh dengan aturan orang tua, itu ya, itu yang menyimpang ya. Nah, bagaimana Ade, apakah bisa dipahami apa yang telah saya jelaskan tadi? Silahkan dilihat, dibaca lagi nanti leafletnya ya. Kalau begitu, kita coba Ade jelaskan lagi hal-hal apa saja yang udah diperbincangkan kita hari ini. Psikososial itu yang tadi kakak udah jelasin juga. Kalau yang normal itu dia kayak misalnya pengen diperhatiin sama sahabatnya atau pacarnya atau siapapun, keluarganya. Terus perubahan mood yang terlalu cepat, sama ingin mencoba hal baru, sama yang lain-lainnya juga. Oke, kalau begitu apakah Ade ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, bagaimana kalau kita berbincang-bincang lagi minggu depan? Untuk waktunya sendiri kira-kira jam berapa? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Ya, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Untuk minggu depan saya akan kembali lagi ke sini. Saya izin pamit terlebih dahulu.